Selamat malam teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afdal Marwan, Aldo Kerel, Arya Jaya Pandapotan, Dina Aulia Israr, Indah Afreza, Mutiara, Rahmat Adiputra, dan Yohana Marieta Siahaan akan mempresentasikan mengenai etika profesi akuntan. A. Pengertian etika profesi akuntan. Etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntan atau PPAK. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dina Aulia Israr. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yohana, yaitu macam-macam profesi akuntan. Pertama ada akuntan publik. Akuntan publik adalah sebuah profesi yang membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya dengan menerima honor. Kedua adalah akuntan swasta. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta sebagai penasihat atau pembantu tugas-tugas pemilik atau pemimpin perusahaan yang bersangkutan. Ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, terutama bertugas mengawasi keuangan milik negara. Selanjutnya ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi dan bertugas mengembangkan pendidikan akuntansi. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi akuntan. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua ada kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Ketiga ada integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. 6. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7. Perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8. Standar teknis. Standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional. Standar teknis dan standar profesional itu
sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, IFRS, Badan Pengatur, dan pengatur perundang-undangan yang relevan. Akuntansi. Tujuan profesi teknisi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi pada kepentingan publik untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, kualitas jasa. Yang ketiga, kepercayaan. Kode etik teknisi akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota. Yang kedua, aturan etika. Aturan etika disahkan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Yang ketiga, interpretasi aluran etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota. Presentasi dari Abdal, jabatan Kepala Keuangan dalam akuntansi. Kepala akuntansi profesi membantu Direktur Keuangan dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan beserta ADM, penyusunan laporan keuangan, penyusunan anggaran tahunan EKP, bahan penyusunan laporan manajemen, pembinaan PUKK berdasarkan profesi pekerjaan. Kepala Keuangan sangat mempunyai peran penting di kinerja keuangan dalam suatu perusahaan karena kewenangan itu yang diperoleh oleh Kepala Keuangan Akunting merupakan suatu hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat pihak manapun. Di samping itu, berbagai aspek mendukung jabatan sebagai Kepala Keuangan sudah menjadi rahasia umum. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok F. Tugas dan tanggung jawab Kepala Keuangan dalam akuntansi. Pertama, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu. B. Mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan pelaporan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, dan tepat waktu. C. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus ke perusahaan, terutama pengelolaan piutang dan utang. D. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan data secara efektif dan efisien. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem prosedur dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Peran akuntan publik dalam pemeriksaan pajak. Terdapat 2 kelompok pemakai laporan keuangan, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan, sementara pihak eksternal antara lain pemegang saham, kreditor, dan instansi pemerintahan, seperti instansi pajak. Sebagai pemakai eksternal, Ditjen Pajak bisa menggunakan laporan keuangan sesuai kepentingannya. Misalnya, untuk menghitung pajak terhutang wajib pajak. Laporan keuangan itu bisa yang telah diaudit maupun tidak, tergantung kepada wajib pajak yang menyampaikannya. Besarnya tanggung jawab akuntan publik ini harus dilihat baik dari perspektif wajib pajak maupun akuntan publik. Artinya, apakah ketidakbenaran pendapat akuntan publik itu disebabkan kesalahan WP atau akuntan publik itu sendiri. Jika memang kesalahan itu ada di akuntan publik, maka akuntan publik harus dikenakan sanksi. Tetapi jika ternyata kesalahan itu ada pada WP, akuntan publik harus dibebaskan dari tanggung jawab. Menyeret ke pengadilan akuntan publik yang diduga melakukan kecurangan merupakan sesuatu yang positif bagi profesi akuntan secara keseluruhan. Siapa yang salah dalam hukum?